sampai hari ini 17 kepala negara pemerintahan yang akan hadir. Indonesia is getting recover and stronger. Sejak memasuki bulan November 2022, kawasan Nusa Dua dan Tanjung Benoa di Bali ramai dengan tamu-tamu domestik dan asing. Sepekan hari H menjelang konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 pada 15-16 November, seluruh kawasan di Nusa Dua Bali dinyatakan fully booked. Di area wisata konferensi Nusa Dua yang luasnya 350 hektar itu, terdapat 3 hotel bintang 4, 14 hotel bintang 5, dan 3 luxury villa. Seluruhnya menyediakan 5.485 unit kamar tidur, 120 meeting room, dan beberapa balairung untuk konferensi. Semuanya dapat mengakomodasi satu event yang dihadiri 21.000 orang sekaligus. 8 di antara tempat akomodasi kelas dunia itu akan dipakai sebagai tempat menginap para kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir dalam perhelatan akbar itu. Di luar 20 negara G20 atau yang mewakili, sejumlah kepala negara ASEAN dan beberapa negara lainnya akan hadir sebagai tamu khusus atas undangan pemerintah Indonesia sebagai pemegang amanat presidensi G20 tahun 2022 ini. Diperkirakan lebih dari 30 kepala negara pada hari-hari itu di Nusa Dua. Namun, tim pendahuluan atau advance team, sebagian anggota delegasi, event organizer, dan panitia penyelenggara hadir lebih awal. Maka, bukan hanya di Nusa Dua, di daerah wisata Tanjung Benoa yang persis di sebelahnya, puluhan hotel telah pula menyatakan fully booked. Bukan hanya di Nusa Dua dan Tanjung Benoa, di luar delegasi resmi G20 yang diperkirakan hanya 5.000 orang. Namun, bila ditambah para pemangku kepentingan lain, termasuk di dalamnya ialah tim supporting delegasi resmi, para pebisnis, aktivis LSM, utusan lembaga-lembaga internasional, jurnalis, observer, dan lain-lain, jumlah seluruhnya diperkirakan bisa mencapai 20.000 orang. Sebagian mereka mengajak keluarganya. Mereka akan berlibur, menikmati keindahan dan keramahan Bali seusai perhelatan KTT G20 digelar. Tak heran bila sejak awal November, hotel-hotel dan penginapan di sepanjang jalan bypass Ngurah Rai hingga Jimbaran hingga ke Kuta pun ramai. Ditambah lagi arus wisatawan asing atau wisman ke Bali yang makin deras belakangan ini mencapai 10-12 ribu orang perharinya sejak bulan Oktober lalu. Belum lagi wisatawan domestiknya yang biasanya lebih besar. Sebagai pemegang presidensi G20, pemerintah Indonesia cukup sibuk hampir di sepanjang 2022 ini. Untuk sampai puncak acara KTT G20 di Nusa Dua, ada 438 event yang digelar di 25 kota di Indonesia. Ada pula event seperti Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang dihelat di Washington dengan host pemerintah Indonesia. Dari semua event itu, ada 150 event pokok yang terkait persiapan materi untuk pembahasan di KTT G20. Ada 111 kegiatan pendukung dan 49 kegiatan utama yang dibagi dalam kegiatan jalur Sherpa dan jalur finansial. Untuk track Sherpa, ada pertemuan bertahap dalam format working group yang mewakili kelompok tertentu seperti pemuda, perempuan, pelaku usaha, UMKM, sains, masyarakat anti korupsi, kelompok agama, sektor kesehatan, perubahan iklim, kehutanan, pembangunan, dan banyak lainnya. Untuk penyelenggaraan seluruh rangkaian acara G20 ini, pemerintah Indonesia membelanjakan 675 miliar rupiah dari APBN. Namun anggaran itu di luar pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan yang dibelanjakan melalui Kementerian PUPR. Khusus Bali saja, pada tahun 2022 ini, Kementerian PUPR mengeluarkan anggaran 505 miliar rupiah antara lain untuk merevitalisasi kawasan hutan mangrove Tahura, Ngurah Rai,
preservasi jalan di Nusa Dua, Jimbaran, Uluwatu, hingga penataan landscape bundaran dekat bundaran Bandara Ngurah Rai Venue serta pedestrian di sekitarnya. Bali bangkit. Namun, semuanya sepadan. Penyelenggaraan KTT G20 memberikan banyak manfaat. Diperkirakan, seluruh rangkaian kegiatan KTT G20 itu dapat membangkitkan putaran ekonomi dan menambahkan penerimaan 533 juta US dollar atau sekitar 7,4 triliun rupiah pada produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada 2022. Sebagian besar berputar di Bali. Betapa tidak? Pada September-Oktober saja, di Nusa Dua digelar 15 event ministerial meeting. Sebelumnya, puluhan side event G20 pun telah dihelat di sana. Kalau dibandingkan dengan annual meeting IMF Bank Dunia di Nusa Dua Bali pada 2018 lalu, manfaat nyata ekonomi G20 ini bisa 2 kali lipat. Konsumsi domestik yang didorong oleh rangkaian event G20 itu akan naik sampai 1,7 triliun rupiah dan membangkitkan serapan tenaga kerja sampai 33.000 orang. Para tenaga kerja itu terserap terutama pada sektor transportasi, akomodasi, MICE alias Meeting, Incentive, Conference, Exhibition, dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Bali telah kembali berdenyut bahkan berdentam-dentam. Aktivitas sektor transportasi melonjak 70%. Tingkat hunian hotel meningkat dan tempat-tempat wisata termasuk restoran, kafe, dan tempat perbelanjaan makin ramai. Beberapa laporan menyebut bahwa di bulan Oktober 2022 ini, okupansi hotel di Bali rata-rata sudah mencapai 70%. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Parekraf, Sandiaga Uno, mengakui bahwa event G20 telah membangkitkan kembali kegairahan dunia wisata di Indonesia, terutama di Bali. Ratusan event G20, meski sebagian dilakukan secara hybrid atau sebagian hadir secara langsung dan sebagian lainnya secara online, telah mempromosikan dunia pariwisata Indonesia. Efek pandemi itu luar biasa, dan event-event G20 itu memberi pesan secara kuat dan meluas bahwa kawasan-kawasan wisata di Indonesia sudah aman untuk kembali dikunjungi, ujar Sandiaga Uno. Ia pun yakin bahwa target kedatangan 1,8 sampai 3,6 juta wisman tahun 2022 bisa dicapai. Menurut perkiraannya, dampak langsung G20 hanya untuk Provinsi Bali dapat mendatangkan devisa sampai 150 juta US dollar atau sekitar 2,23 triliun rupiah. Lantas, apa yang bisa kita sampaikan di balik dari uraian ini? Pertama, kita adalah negara yang beres. Kita bisa diandalkan untuk ambil bagian dalam diplomasi global yang bersifat kolaboratif. Kita bisa mengelola agenda global ini dan memadukannya dengan kepentingan domestik. Indonesia konsisten melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kedua, kita menunjukkan Indonesia telah siap terjun dan menjadi pelopor dalam transformasi global. Dari hutan mangrove di Pemogan dan Pasar, kita menunjukkan kesiapan Indonesia untuk masuk lebih jauh ke ekonomi karbon. Indonesia siap menjadi kawasan penyerap karbon dengan kawasan hutan tropisnya, termasuk hutan mangrove yang sangat efektif sebagai carbon sink. Ketiga, dari banyak alat peraga yang dipamerkan di arena KTT G20, Indonesia menunjukkan kesiapannya masuk dalam gerak transformasi menuju energi baru dan terbarukan. Keempat, Indonesia mempelopori kerjasama global dalam penanganan pandemi, surveillance penyakit, inklusi vaksin dan obat, keadilan dalam protokol kesehatan, dan pemanfaatan infrastruktur digital untuk kesejahteraan manusia sedunia dengan membangun struktur baru dalam ekonomi digital. Akses yang setara bagi semuanya. Kelima, dari posisi bebas dan aktif,
Indonesia menyerukan diakhirinya konflik geopolitik di Eropa Timur dengan cara damai. Semua pihak diharapkan kembali pada semangat kerjasama untuk menata kembali rantai pasok pangan dan energi secara berkeadilan, agar langit gelap pada tahun 2023 berubah menjadi cerah. Secerah sunrise di pantai Nusa Dua.